Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumianti dari 12 IPA 2. A. Latar belakang. Tumbuh dan berkembang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Dua rangkaian proses tersebut berjalan bersamaan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan disebabkan oleh pembelahan sel dan oleh adanya pembesaran sel. Sedangkan perkembangan merupakan spesialisasi sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkecambahan merupakan proses munculnya tanaman kecil dari dalam biji hasil dari perkembangan dan pertumbuhan embrio. Selain itu, proses perkecambahan juga membutuhkan cahaya. Kekurangan cahaya akan mengganggu proses fotosintesis pada kecambah yang menimbulkan gejala etulasi. Gejala ini dapat dilihat dari batang kecambah akan tumbuh lebih cepat, namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis, dan berwarna pucat. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan lebih lambat dengan kondisi relatif pendek, daun berkembang tampak lebih segar, dan batang berkecambah lebih kokoh. Sesuai dengan penjelasan yang telah dijabarkan di atas mengenai faktor yang berpengaruh pada proses perkembangan dan pertumbuhan biji kacang hijau, maka dilakukanlah percobaan ini. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah, laporan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap kacang hijau. Landasan teori. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis menuju kedewasaan, tidak dapat dinyatakan dengan ukuran, tetapi dengan perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis dan tingkat kedewasaan. Pada proses pertumbuhan selalu terjadi peningkatan volume dan bobot tumbuh, peningkatan jumlah sel dan protoplasma. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan bukan merupakan besaran sehingga tidak dapat diukur. Perkembangan pada tumbuhan diawali sejak terjadi fertilisasi. Dua faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. A. Faktor internal, gen. Setiap jenis tumbuhan membawa gen untuk sifat-sifat tertentu seperti batang tinggi atau berbatang rendah. Yang kedua, hormon. Hormon pada tumbuhan juga memegang peranan penting dalam proses perkembangan dan pertumbuhan. Faktor eksternal. Yang pertama, air. Fungsi air antara lain untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi-reaksi enzim, membantu proses perkecambahan biji, menjaga kelembaban, menghilangkan asam asbisat. Yang kedua, suhu atau temperatur lingkungan. Tinggi rendah suhu menjadi salah satu faktor yang menentukan tumbuh, kembang, reproduksi, dan kelangsungan hidup dari tanaman. 3. Kelembapan udara. Kadar air dalam udara dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pertumbuhan. 4. Cahaya matahari. Sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat melakukan fotosintesis, khususnya tumbuhan hijau. 5. Nutrien. Tumbuhan memerlukan nutrien untuk kelangsungan hidupnya. Nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak disebut unsur makro atau makronutrium. Yang 6. Kelembapan. Kelembapan adalah kaitan dengan laju transpirasi melalui daun. Karena transpirasi akan terkait dengan laju pengangkutan air dan unsur hara terlarut. Jika kondisi lembab dapat dipertahankan, akan banyak air yang diserap dan lebih sedikit yang diuapkan. Baiklah, jadi bahan-bahannya ada kacang hijau, kapas, sendok, dan 2 gelas plastik. Tulisan yang bertulis gelap dan terang, dan air di dalam wadah. Baiklah, yang pertama siapkan 2 buah gelas yang bertulis gelap dan terang. Kemudian masukkan 2 buah kapas di masing-masing gelas tersebut.
as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much. Lalu masukkan kacang hijau di masing-masing gelas yang telah bertulis gelap dan terang. Kemudian masukkan 1 sendok setengah di dalam wadah yang berisi kacang hijau. Begitupun selanjutnya. Lalu tunggu sampai 7 hari dan siram setiap hari. Terima kasih. Pada hari pertama di tempat terang 0 cm, di tempat gelap 0 cm. Pada hari kedua di tempat terang 1,2 cm, di tempat gelap 2 cm. Pada hari ketiga pada tempat terang 3 cm, tempat gelap 7 cm. Pada hari keempat 6,8 cm, pada tempat gelap 12 cm. Pada hari kelima 12 cm, pada tempat gelap 20 cm. Dan pada hari terakhir tempat terang 14,5 cm, tempat gelap 24,2 cm. 2. Pembahasan. Berdasarkan data yang saya peroleh, mulai berkecambah pada saat usia 2 hari. Saat itu terlihat kuncup batang mulai terlihat di atas permukaan tanah dengan panjang rata-rata 1 cm. Perkecambahan ditandai dengan munculnya kecambah, yaitu tumbuhan kecil dan masih hidup dari persediaan makanan yang berdalam biji, dan kacang hijau yang berada di tempat gelap relatif lebih cepat dibandingkan kacang hijau yang berada di tempat terang. Namun tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat, namun dengan kondisi tekstur batangnya sangat lemah dan cenderung warnanya pucat kekuningan, kurus dan daunnya tidak berkembang atau etiolasi. Keadaan ini terjadi akibat tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk pemanjangan sel-sel tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek, tekstur batangnya sangat kuat, dan juga warna segar dan hijau. Kesimpulan. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu tumbuhan dalam hal percobaan kali ini adalah kacang hijau yang tumbuh di daerah gelap. Tumbuhan lebih optimal dan cepat karena peristiwa etulasi dan tidak terurainya hormon auksin, sehingga akan terus memacu pertumbuhan batang kacang hijau. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih tinggi, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang baik, batang terlihat kurus, tidak sehat, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil, sehingga daun terlihat pucat. Yang kedua, tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang tumbuh lebih pendek karena hormon auksin ini akan terurai dan terhambat karena terkena cahaya dan rusak, sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Meskipun tanaman kacang hijau ini tumbuh lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat subur, batang terlihat gemuk dan terlihat segar dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart.